Dalam setiap proses demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum dalam proses pemilu. Ketika seorang calon legislatif dinyatakan tidak memenuhi syarat, terdapat mekanisme yang dapat ditempuh, yaitu penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang dapat ditempuh sesuai peraturan perundang-undangan. Video ini akan menggambarkan proses penyelesaian sengketa pemilihan umum, mulai dari permohonan sampai dengan putusan oleh Bawaslu. Pada suatu ketika, seorang CEO kelahiran Wei Kilau mendaftarkan diri sebagai caleg dari Partai Nusantara Maju. Namun alangkah terkejutnya beliau ketika mendapat kabar dinyatakan TMS oleh KPU. Sang caleg CEO pusing 7 keliling dan melaporkannya kepada ketua partai. Halo ketua, saya dapat informasi dari sekret partai bahwa nama saya nggak lolos. Jadi TMS di KPU. Jadi gimana petunjuk itu? Gimana ini? Gimana ketua? Infonya? Jadi gini ketua, saya dapat informasi dari sekret partai itu, nama saya tidak masuk. Bahkan jadi TMS, saya sudah daftar. Gimana ini ketua? Oke. Yang penting gini aja dulu, sabar ya. Yang penting sabar. Kita masih ada langkah hukum untuk sengketa proses ke Bawaslu. Ini saya langsung berkomunikasi ke lawyer untuk bersama-sama nantinya kita bersama-sama ke Bawaslu. Oke, gitu aja ya. Siap. Catat dulu ya. Setelah berdiskusi, sang caleg CEO dan ketua partai bersama sekretaris dan lawyer yang cantik jelita datang ke Bawaslu untuk membuat pengaduan sengketa proses pemilu. Setelah sampai, mereka disambut petugas Bawaslu yang ramah dan baik hati. Selamat siang Pak, Bu. Silakan duduk. Gimana Pak, Bu? Ada yang bisa kami bantu? Jadi begini, Bu. Kami ini dari Partai Nusantara Maju. Kami ini calon kami ini atas nama Muhammad Akbar tidak lulus dalam DCT di KPU. Jadi kami ingin melaporkan atau mengadukan ya terkait sengketa proses. Ini lawyer kami, sekretaris dan juga calon kami ya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Untuk hal tersebut, selanjutnya akan kami arahkan ke divisi penyelesaian sengketa yang ada di dalam. Jika sahabat Bawaslu memiliki sengketa proses pemilu, sahabat Bawaslu dapat mengadukannya langsung kepada Bawaslu Kabupaten Kota terdekat atau melalui sistem informasi penyelesaian sengketa. Selanjutnya, sang caleg CEO bersama tim Partai Nusantara Maju diarahkan menuju divisi penyelesaian sengketa. Baik, terima kasih Bapak Ibu dari Partai Nusantara Maju. Silakan utarakan apa yang menjadi maksud dan tujuannya datang ke kantor Bawaslu ini. Jadi gini Pak, kami dari Partai Nusantara Maju. Jadi kami ada calon DPRD atas nama Muhammad Akbar. Ini sudah tidak lanjut DCT, tidak masuk dalam pengumuman DCT ya. Jadi kami ingin mengajukan untuk permohonan sengketa. Ini berkas-berkas sudah kami siapkan sama lawyer. Ini lawyer kami sudah kami siapkan. Kami juga sudah ditantangin oleh ketua dan juga sekretaris partai. Baik, Bapak saya terima. Akan saya coba periksa dulu terkait dengan kelengkapannya. Yang pertama adalah permohonan. Baik, ada. Kemudian kartu tanda penduduk pemohon ada. Kemudian objek sengketanya ada. Ya. Baik, ini sudah lengkap Pak Ma. Nanti akan saya berikan Anda terima dulu. Kemudian nanti ditunggu kabar berikutnya karena kami akan periksa berkas lanjutan. Kemudian akan pleno pimpinan. Oke, siap. Ketika sahabat Bawaslu mengajukan sengketa proses, untuk selanjutnya, kelengkapan berkas akan diperiksa oleh Sekretariat Bawaslu. Baik Bapak, ini tanda terimanya mohon diterima. Ya. Selanjutnya, staf penyelesaian sengketa menghadap koordinator divisi mereka yang gagah dan bijaksana.
Lapor Pak Korbit, ini ada pengajuan dari penyelesaian sengketa dari Partai Nusantara Maju. Silahkan diperiksa dahulu. Terkait apa ini? Terkait TMS dari Partai Nusantara Maju, sehingga mereka mengajukan permohonan sengketa di Bawaslu. Oh, jadi ya mereka ya, ngajuin sengketa ya? Jadi Pak Korbit. Oke, kalau kayak gitu, ini langsung segera diplenokan ini. Ini apa disiapin ruangan, nanti saya nelpon kawan-kawan pimpinan yang lain untuk segera melakukan pleno. Gitu ya. Siap Pak Korbit. Dibantu ya kawan-kawan yang lainnya ya. Kemudian Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa menghubungi pimpinan Bawaslu lainnya untuk melakukan pleno. Ini ada permohonan penyelesaian sengketa masuk ini di divisi HPS. Ini harus segera kita plenokan Ketua. Sama yang lain. Oke, hari ini Ketua. Ya. Oke. Terima kasih Ketua. Kelima pimpinan Bawaslu hadir untuk melakukan rapat pleno berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Rekan-rekan pimpinan yang terhormat, juga semua jajaran sekretariatan, kita baru saja menerima laporan terkait sengketa dari Partai Nusantara Maju Kabupaten Mangun. Adapun berkas-berkas kemudian persyaratan baik formal material ada di hadapan kita sama-sama. Mari kita sama-sama untuk membuka dan mempelajarinya. Tahap selanjutnya akan dilakukan pleno oleh pimpinan Bawaslu. Pada pleno ini akan diperiksa berkaitan dengan syarat formil dan material dan juga alat-alat bukti yang ada. Ketika berkas tersebut dinyatakan lengkap, maka selanjutnya berkas tersebut akan diregistrasi. Namun, apabila berkas tersebut dinyatakan tidak lengkap, akan diterbitkan PPSP 07 oleh Bawaslu yang menyatakan bahwasannya berkas tersebut tidak dapat diregistrasi. Baik, para pimpinan yang terhormat, bisa kita simpulkan bahwasanya permohonan dari pemohon terkait dengan tanggal yang bisa dibilang kadaluarsa, bahwasanya sesuai dengan Perbawaslu tanggal nomor 9 tahun 2022, bahwasanya sudah kadaluarsa pengajuan di tanggal 20, sedangkan keputusan KPU tanggal 10. Dengan ini tidak kita registrasi. Terima kasih. Berdasarkan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022, pada pasal 26, bahwasannya berkaitan dengan permohonan yang akan disampaikan, selambat-lambatnya yaitu 3 hari setelah putusan oleh KPU. Berdasarkan video simulasi ini, dinyatakan tidak dapat diregistrasi karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 pada pasal 26. Demikianlah sahabat Bawaslu untuk video ini dapat kami sampaikan. Semoga Bawaslu senantiasa menjaga keadilan, transparansi, dan terus menjaga demokrasi di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun permohonan sengketa sang caleg CEO tidak dapat diregistrasi, beliau tetap berbesar hati karena beliau adalah CEO pewaris tunggal keluarga Zhang dan Laguna Group yang memiliki kekayaan 7.000 triliun. Saat ini sang CEO sedang menyamar untuk mencari masyarakat yang tidak pernah golput dan tidak tergiur money politik untuk mewarisi kekayaannya. One is the loneliest number that you'll ever do.